Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan live Instagram PPIPM. Sekarang kita dari bidang lingkungan hidup PPIPM akan melaksanakan penutupan satu pekan rangkaian acara Fight for Climate Justice yang dimana berkolaborasi dengan Rumah Baca Komunitas Kadar Hijau Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Fight for Climate Board yang dimana berada di USA. Ya, langsung saja sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mas Abi dari Kadar Hijau Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang salam hormat pada teman-teman dari membaca komunitas, dari pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan juga teman-teman yang ada di tempat di siang hari ini. Jadi tidak terasa kita sudah melaksanakan berbagai agenda dalam acara kampanye Fight for Climate Justice. Jadi tidak terasa kita sudah 1 minggu ya teman-teman melaksanakan agenda ini. Dalam agenda ini kita berkolaborasi bersama Rumah Baca Komunitas Kadar Hijau Muhammadiyah Komite Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu kemudian ada pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan juga Green Fight International. Jadi untuk agenda sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian begitu. Jadi untuk Kadar Hijau Muhammadiyah sendiri itu kami mendapatkan bagian atau PIC untuk membuat agenda tentang podcast, lalu kemudian petisi, dan juga satunya adalah surat terbuka kepada Presiden. Untuk podcast sendiri kami sudah memposting di YouTube Kadar Hijau Muhammadiyah, atau yang namanya nama channelnya adalah Hijau Berseri Official. Mungkin teman-teman bisa membukanya nanti. Jadi di podcast itu ada 3 tema. Yang pertama adalah menuju transisi energi bersih, lalu kemudian yang kedua adalah anak muda dan masa depan bumi, lalu yang ketiga itu adalah say no to plastik. Jadi kita di situ ingin mengkampanyekan bahwasanya bumi hari ini itu tidak sedang baik-baik saja dan kita harus ikut serta melestarikan dan menjaganya. Jadi selain itu kami juga ingin mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang nanti akan dikirimkan setelah beberapa hari ke depan, setelah kami susun kami akan kirim lewat kantor pos begitu ke Istana Kepresidenan langsung, dan isinya adalah perihal pertanggungjawaban negara atas kerusakan-kerusakan alam yang terjadi hari ini di Indonesia. Lalu kemudian yang ketiga adalah petisi yang sebelumnya tadi sudah di launching begitu di change.or.id, dan teman-teman bisa ikut menandatangani petisi tersebut. Jadi kalau selama 1 minggu kemarin ada hal-hal yang menarik sebenarnya teman-teman, bahwa gerakan-gerakan kampanye seperti ini tuh kita memerlukan, dan untuk tujuannya adalah untuk melestarikan alam, untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat sekitar bahwa krisis iklim itu memang ada, bukan mitos, itu adalah fakta. Kita sudah bisa melihat bahwasanya kenaikan muka air laut, bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya perubahan iklim yang terjadi hari ini.
perubahan cuaca, kemudian curah hujan yang tidak menentu, pembangunan yang sangat ugal-ugalan itu yang menyebabkan krisis iklim itu terjadi. Maka kita sebagai generasi muda, sebagai anak muda yang harus peduli terhadap lingkungan, karena beberapa puluh tahun ke depan Indonesia ini akan dipimpin oleh kita-kita ini. Jadi bukan oleh para orang tua, tapi oleh anak-anak muda. Jadi kita yang memegang erat nanti tampuk kepemimpinan di Indonesia. Jadi maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman kaum milenials, generasi Z, untuk peduli melestarikan alam ini, melestarikan bumi ini. Jadi jangan sampai bumi ini itu rusak dan lalu kemudian di masa depan anak cucu kita itu tidak bisa melihat keanekaragaman hayati, tidak tahu menahu tentang binatang-binatang langka dan lain sebagainya. Jadi selain itu juga penggunaan energi gitu, energi kotor yang sekarang ini sangat masif sekali dipakai begitu, itu sangat merusak juga. Jadi merusak kondisi alam juga, karena energi kotor itu tidak bisa diperbaharui dan juga dia penyumbang terbesar karbon di atmosfer begitu. Maka dari itu kita menuntut dan mendesak kepada negara dan pemerintah untuk segera melakukan transisi energi bersih utamanya, yaitu dengan memanfaatkan energi air, angin, dan juga matahari, di mana energi-energi tersebut adalah yang setidaknya paling tidak bisa menahan agar bumi ini itu tidak mengalami krisis yang semakin parah, krisis iklim yang semakin parah. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Abi yang telah memberikan sedikit ceritanya. Selanjutnya dari Rumah Baca Komunitas yang diwakili oleh Kak Faiz dan Kak Yuda selaku pegiat literasi di Kota Jogja. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Moderator, Kak Abi, Kak Khalida, Kak Yuda, dan semua yang berkontribusi dalam agenda kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa hari ini dan kemarin-kemarin juga saya sangat senang sekali atas apa yang sudah kita lakukan bersama-sama. Semoga ini menjadi hal baik dan terus berkontinu sampai tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih. Saya mewakili beberapa teman-teman juga di sini, mewakili Rumah Baca Komunitas. Saya akan sharing beberapa aja ya, karena juga teman-teman semua terlibat, jadi saya juga sedikit aja yang menyampaikan. Tapi sebelum masuk ke beberapa aksi yang kemarin kami sampaikan, Kak Abi, Kak Khalida, dan lain juga, saya ingin masuk mengawali aja ya. Kemarin itu saya baca ini, Kak, baca salah satu buku, itu di prolognya di awal itu penulisnya Dan Brown itu berkata gini, neraka yang paling dasar itu ditempati orang-orang yang ketika moralitas ini sedang hancur, orang-orang itu nggak memilih apa-apa, maksudnya dia dalam keadaan netral gitu loh, nggak melakukan aksi, nggak menyuarakan kerusakan iklim dan lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda gitu kan harus lebih peka menurut saya. Saya pribadi dan teman-teman semua juga kami mengajak bareng-bareng gitu kan agar lebih peka terhadap kehidupan, baik kehidupan iklim maupun kehidupan umat manusia. Karena kalau kita telisik lebih jauh gitu kan, sejarah juga harusnya menjadi pelajaran begitu penting gitu Kak. Ketika dalam peperangan misalnya Kanjeng Nabi ketika perang itu kan apa ya, dilarang membunuh satu pohon pun yang masih hidup gitu loh. Padahal dalam keadaan darurat nih, dalam keadaan darurat Kanjeng Nabi melarang untuk membunuh pohon gitu, karena memang fungsinya sangat penting gitu. Pohon, manusia itu keduanya saling berkorelasi, saling membutuhkan gitu. Jadi
harus sejak dini, sadar sejak dini, menanam sejak kini, itu harus kita lebih gaungkan agar ya minimal aktivitas sekecil apapun gitu loh, kebenaran harus tetap disuarakan. Itu kemudian melanjutkan beberapa aksi kemarin ya Kak Yuda ya, kita sempat beberapa kali mengadakan agenda, termasuk salah satunya ini yang kami lakukan kemarin berdua sama Kak Yuda, itu adalah aksi Walk for Climate. Kami melakukan aksi berjalan di Jalan Malioboro kemarin, tepatnya kami mengenakan pakaian APD, terus kemudian kami bawa sampah di belakang, sampah kami bawa, kemudian juga kami membawa tumbuhan pakai semacam infus gitu, alat APD lengkap, berjalan dari ujung Malioboro ke 0 km. Itu adalah sebagai ilustrasi bahwa kami ingin mengajak masyarakat umumnya, masyarakat seluruh dunia dan khususnya masyarakat Malioboro agar lebih peka dan sadar terhadap kerusakan iklim. Kami juga kemarin membawa tulisan yang yang quote-nya itu mengajak teman-teman semua agar lebih sadar lingkungan, khususnya pemakaian terhadap plastik itu sebisa mungkin, kalaupun tidak secara langsung menghilangkan, harus sedikit demi sedikit dikurangi gitu. Kemarin juga orang-orang saya rasa begitu antusias gitu ya Kak ya, begitu antusias, terus kemudian ada yang memberikan kata-kata yang bagus pada kita, memotret, ngajak foto dan lain sebagainya, itu juga banyak. Saya rasa antusiasme masyarakat juga lumayan ya bagus gitu. Selain itu juga kemarin selain aksi Walk for Climate, terus kita bagi-bagi tanaman, kemudian kemarin juga di Piungan itu menjadi rangkaian acara, rangkaian kegiatan kami selama memperingati Fight for Climate Justice ini secara internasional gitu. Mungkin itu sedikit dari saya, nanti selengkapnya akan saya serahkan ke Kak Yuda. Beliau juga kemarin juga berpartisipasi sama teman-teman dan beliau akan menjelaskan lebih lanjut. Saya rasa begitu. Itu Kak. Monggo. Langsung Kak Yuda atau gimana? Langsung Kak Yuda gitu ya, lanjutkan gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Haris sebagai moderator, terus Ketua IPM dan Ketua KM dan Mas Kak Faiz ya. Kak Faiz sudah banyak bercerita tentang bagaimana perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia adalah bentuk bahwa hari ini manusia telah kehilangan moral pada poinnya. Kehilangan moral untuk berpikir bagaimana kita harus menjaga bumi. Manusia itu membutuhkan alam untuk hidup berkelanjutan, ya kan? Kita nggak bisa pisah dengan alam. Alam adalah bagian dari suatu kehidupan di masa datang. Dan manusia yang memiliki iman adalah manusia yang berpikir bagaimana menjaga bumi tetap seimbang. Nah, dan pada hari ini kami pegiat rumah baca komunitas bersama HM, Kadar Hijau Muhammadiyah dan IPM melakukan aksi kampanye yang pada poinnya adalah untuk mengajak dan mengedukasi kepada seluruh umat beriman untuk ikut andil di dalam melawan perubahan iklim, kayak gitu. Bukan hanya bergerak sendiri, tapi kita dibutuhkan bergerak bersama. Dibutuhkan sebuah gerakan akar rumput yang sehat, ya, di tengah arus deras globalisasi yang justru hari ini ekspansi yang besar-besaran terhadap pembangunan justru membuat dampak ekologis yang semakin masif cenderung akan merugikan hidup manusia di masa datang. Gitu. Dan kami merespon itu. Gitu. Kami merespon itu untuk melihat bahwa pentingnya peran pemuda di dalam melakukan perlawanan terhadap perubahan iklim. Nah, untuk RBK sendiri, karena menambahkan dari poin dari Kak Faiz, kemarin kita melakukan aksi kampanye, aksi damai, yaitu Walk for Climate, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Kak Faiz. Kita melakukan perjalanan dari dari ujung Malioboro sampai titik 0 km. Tujuannya adalah bahwa bukan hanya
mengedukasi masyarakat Malioboro, tapi juga mengedukasi kepada seluruh umat beriman, yaitu manusia yang beriman, untuk peka terhadap lingkungannya. Kasusnya adalah plastik. Pada hari ini plastik adalah luar biasa dampak ekologisnya, ya kan? Jogja sendiri itu darurat plastik, bukan hanya di Jogja, mungkin di seluruh dunia, baik itu di laut maupun di darat, plastik menjadi bahan yang sangat membunuh, ya kan? Kalau kita bicara tentang batu bara, siapa yang membunuh? Oligarki, misalnya. Oligarki mampu melakukan ekstraktif secara berlebihan terhadap tanah-tanah adat, sehingga tanah adat mulai terpinggirkan. Gitu. Nah, selain Walk for Climate, juga ada Standing for Plastic Ban, di mana kita berdiri, menyuarakan, dan mengedukasi, ya kan, di tempatnya di Piungan, ya, tempat pembuangan akhir yang terpadu di Piungan, di mana hari ini plastik menjadi bahan yang sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Dan hari ini masyarakat harus berjuang di tengah padatnya plastik di Piungan khususnya. Bagaimana masyarakat Piungan hari ini itu mulai terpinggirkan sendiri oleh bahan plastik yang bertumpuk bagaikan bukit yang bertingkat. Ini menjadi masalah. Kesadaran dibutuhkan untuk meminimalisir dari penggunaan plastik itu sendiri. Dan kaum pemuda itu dibutuhkan soal itu. Jadi beberapa agenda yang dilakukan oleh RBK, khususnya tadi Walk for Climate, terus ada Standing Plastic for Ban, terus ada theatrical, ya, pertunjukan beberapa melalui video conference. Selain itu ada pembagian bibit, bukan bibit, tanaman ya, bukan lagi bibit, tapi tanaman teleng. Bagaimana hari ini juga, kalau kita sadari bahwa dengan satu tanaman, sama aja kita menghidupkan bumi, ya Kak Faiz dan kakak-kakak semua. Bahwa dibutuhkan gerak kerja bersama untuk melawan perubahan iklim. Nah, kami sebagai pemuda milenial, gitu kan, mengajak seluruh manusia untuk ikut andil di dalam melawan perubahan iklim. Mungkin itu aja tambahan dari saya, Pak Faiz dan kawan-kawan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir dari Kak Holida Anissa, perwakilan dari bidang lingkungan hidup pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, satu pekan dan mungkin 1 bulan yang kita sudah persiapkan gitu ya. Terima kasih banyak kepada Cak David Effendi yang sudah mengajak Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk turut andil dalam pencerdasan terkait dengan krisis iklim. Begitu juga dengan keterlibatan IPM terhadap aksi dunia begitu. Kemudian terima kasih kepada Kak Abi sebagai salah satu perwakilan dari kader hijau Muhammadiyah, juga Kak Faiz dan Kak Yuda sebagai perwakilan dari teman-teman RBK, juga kepada teman-teman bidang lingkungan hidup PPIPM yang juga turut andil dalam mensukseskan acara 1 pekan kita pada kali ini gitu ya. Ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh IPM dalam Fight for Climate Change ini. Yang pertama, kita kemarin ada diskusi publik mengundang dari Sekum PP Muhammadiyah yang baru saja datang dari Vatikan. Beliau menceritakan tentang bagaimana tuntutan-tuntutan umat seluruh dunia untuk mengganti energi gitu, mengganti energi yang dulunya energi yang mungkin kita sebutnya energi neraka gitu ya, energi yang berasal dari bawah bumi. Bagaimana menggantinya dengan energi surga, yaitu energi seperti air, angin, dan juga air gitu ya. Kemudian kita juga kemarin ada mendapat cerita dari Dek Nina, dia menceritakan bagaimana kita sebagai anak, kita sebagai pelajar juga berhak hidup bersih gitu. Ketika hari ini kita menemui banyak sampah,
ya apa yang harus kita lakukan gitu. Sementara kita juga mempunyai berhak untuk hidup sehat, berhak untuk mempunyai lingkungan yang nyaman, nggak banyak sampah gitu. Kemudian kita juga ada mendengar dari Kak Bawi bagaimana perjalanan IPM dalam perjuangan lingkungannya. Nah, kemudian kita ada mengkampanyekan kepada teman-teman IPM seluruh Indonesia untuk turut aksi di 17 Oktober 17 Oktober kemarin, membawa kata-kata tentang 9 desakan kita gitu ya. Teman-teman berkumpul di pusat kota ataupun tubuhnya dan berfoto serta mengabadikannya. Mungkin nanti teman-teman akan melihat bagaimana hasil video dan juga hasil foto teman-teman yang turut bersemangat dalam menyuarakan bahwa kita juga bisa mencerdaskan dan bisa ikut andil gitu dalam krisis iklim ini. Kemudian kita di kemarin hari kita juga ada membunyikan alarm bersama. Itu ada perwakilan dari teman-teman Waktu Indonesia Timur, terus ada perwakilan dari teman-teman Waktu Indonesia Barat dan Waktu Indonesia Tengah. Nah, kita membunyikan pukul 11 pagi yang dari Waktu Indonesia Timur itu dari Sorong, Papua Barat. Dia menceritakan tentang pengalaman di Sorong, Papua Barat, bagaimana sampah yang ada di sana gitu. Dan teman-teman IPM Sorong Papua Barat menyuarakan untuk bagaimana kita pelajar untuk sama-sama bergerak untuk mengurangi sampah seperti itu. Kemudian di Waktu Indonesia Tengah ada perwakilan teman-teman IPM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Teman-teman IPM Kabupaten Banjar menceritakan bagaimana rusaknya hutan Kalimantan. Yang Kalimantan hari dulu mungkin disebut sebagai paru-paru dunia ya teman-teman, tapi sekarang paru-paru dunia itu sedang sakit, paru-paru dunia sedang tidak baik-baik saja gitu. Begitu juga dengan bumi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dan juga Waktu Indonesia Barat ada perwakilan teman-teman IPM Tasik, Jawa Barat. Mereka menceritakan data bagaimana peraturan dari pemerintah apakah sudah pro terhadap kebijakan-kebijakan lingkungan itu sendiri begitu. Makanya kita para pelajar juga menuntut untuk bagaimana pemerintah untuk melakukan pencerdasan di ranah pendidikan ataupun sekolah gitu. Memasukkan kurikulum terkait dengan krisis iklim dan lain sebagainya. Kemudian kerusakan alam itu sendiri bukan mungkin bisa terbagi menjadi dua ya teman-teman. Menurutnya Prof. Emil Salim yang mengatakan bahwa kerusakan alam itu bisa disebabkan oleh manusia dan yang kedua karena anak muda yang tidak peduli terhadap lingkungannya begitu. Makanya saya mengajak teman-teman semua kita yang akan meneruskan 5, 10 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang. Hari ini kita sudah mengalami kepanasan, kita sudah mengalami kebanjiran, kita sudah mengalami kekeringan, longsor dan lain sebagainya. Bagaimana dengan 5, 10 tahun bahkan 20 tahun yang akan datang gitu. Kita ingin bumi kita ini salah satu kepingan surga gitu. Kita ingin bumi yang kita huni adalah bumi yang sejuk, bumi yang teduh seperti gambaran surga di kitab kita Al-Qur'an gitu. Makanya kita mengajak untuk teman-teman semua, ayo kita beraksi, berperan dalam mengurangi dan mencegah krisis iklim ini. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Holida selaku perwakilan PPIPM. Akhirnya kita sampai di rangkaian acara yang terakhir yaitu penutupan Pekan Peduli Krisis Iklim. Dengan tanda kita membunyikan bersama, memukul botol, diwakili oleh kakak-kakak dari Kak Abi, Kak Holida, Kak Yuda, dan Kak Faiz. Ya, teman-teman,
kalimat penutup dari kami, walaupun acara ini ditutup, tetapi tidak akan pernah berakhir kolaborasi untuk kita sama-sama menyelamatkan lingkungan. Sekian dari kami, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di aksi-aksi kita selanjutnya.